Hari ini kita belajar tentang asma dulu ya. Asma itu salah satu topik paling besar di respirologi. Kita akan bagi dua, asma pada anak dan asma dewasa. Kita belajar dari asma dewasa dulu yuk. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi asma? Karena adanya penyempitan pada bronkus. Jadi kita ingat kalau kita gambar saluran napas kita, trakea itu terbagi menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, pada pasien dengan asma, area bronkus ini sering mengalami inflamasi. Inflamasinya menyebabkan dua patogenesis. Yang pertama adalah bronkokonstriksi yang disebabkan karena kontraksi otot. Jadinya dia menyempit. Yang kedua adalah produksi mukus yang semakin banyak. Jadi penyebab penyempitannya ada dua. Karena dia menyempit, maka kita sebut penyakit asma itu juga sebagai penyakit golongan obstruktif. Kemarin kita udah belajar PPOK di obstruktif, nanti gambaran spirometrinya mirip ya sama pasien PPOK. Nah, untuk asma dewasa, kita bisa bagi klasifikasinya menjadi beberapa. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan frekuensi. Nah, klasifikasi frekuensi bicara tentang seberapa sering serangan itu terjadi. Tapi dia tidak peduli serangan yang saat ini itu separah apa. Jadi bisa aja pasiennya asmanya setiap hari tapi serangannya ringan, atau bisa aja pasiennya serangannya sebulan cuma sekali tapi serangannya berat. Nah, berat ringannya itu tidak masalah di klasifikasi frekuensi ya. Jadi kita cuma fokus di kekerapannya, sesering apa sih serangan itu muncul. Di orang dewasa, intermittent itu di bawah 1 kali per minggu. Jadi seminggu tidak ada sekali, persisten ringan, tanda di bawah sama dengan diganti jadi lebih dari. Ini di bawah sama dengan ya. Oke. Jadi kalau dia sudah lebih dari 1 kali per minggu, dia masuknya ke persisten ringan. Persisten sedang istilahnya adalah setiap hari, sedangkan persisten berat itu setiap saat. Artinya tidak ada waktu di mana serangan asmanya membaik, gitu ya. Itu namanya persisten berat. Oke, ingat-ingat ya. Klasifikasi frekuensi sering keluar. Intermittent kurang dari 1 kali per minggu, persisten ringan lebih dari 1 kali per minggu, persisten sedang setiap hari, dan persisten berat setiap saat. Oke, selain klasifikasi frekuensi, kita juga bisa bagi dia menjadi klasifikasi berdasarkan derajat keparahan. Nah, untuk teman-teman yang suka update guideline, sorry, asma dewasa, guideline terakhir itu di tahun 2021 ya, sama PDPI juga yang buat. Oke, dia membagi derajat keparahan itu cuma menjadi 3 ya, cuman ada ringan, sedang, berat, sama mengancam nyawa. Tapi kalau kamu pakai pedoman yang tahun 2004, kita membagi derajat asma itu menjadi 4, ringan, sedang, berat, sama mengancam nyawa. Kita akan pelajari yang pembagiannya ada 4. Nantinya kalau misalkan kalian mau jawab soal, kamu pakainya yang cuman 3. Paham nggak maksud aku? Jadi kamu harus hati-hati ketika baca soal. Kadang kan soal nggak ngasih tahu nih dia pakai pedoman yang mana. Jadi kamu harus lihat di pilihan jawabannya. Oke, kalau misalkan klasifikasinya di sini dia baginya ringan, sedang, berat, sangat berat, atau mengancam nyawa. Artinya ini dia pakai klasifikasi yang dulu. Kalau dia pakai klasifikasi yang baru, tidak ada klasifikasi ringan. Dia pasti tulis di pilihannya ringan sedang, kayak gitu. Ya, selama ini yang aku lihat di TOTO itu masih dipisahnya menjadi ringan, sedang, berat, sama sangat berat. Jadinya untuk klasifikasi keparahan, aku akan minta kalian untuk hafalin yang lengkap dulu, yang ada 4. Ya, ketika kalian kerjain soal, kalian cari dulu di pilihan jawabannya. Sebisa mungkin sih pakai pedoman yang paling baru, di mana ringan dan sedang udah digabung. Jadi ringan sedang dan dia sama kayak ini. Gitu ya. Oke, kita mulai dari klasifikasi keparahan yang ringan dulu. Ada 3 komponen yang aku minta kalian hafalin. Yang pertama itu komponen posisi tubuh, yang kedua itu komponen bicara, yang terakhir adalah komponen wheezing. Selain dari ini, banyak banget komponen-komponennya. Ada komponen APE, peak flow meter, ada komponen apalagi saturasi oksigen, ada komponen heart rate, dan lain-lain. Ya, tapi yang biasanya kita pakai di ujian itu 3 ini. Yang ini kalian harus hafal. Ya, kalau klasifikasi dia masih ringan, pasiennya akan dalam keadaan berdiri,
Maksudnya berdiri masih bisa, masih kuat, bicaranya dalam bentuk kalimat. Artinya dia masih bisa membentuk kalimat yang lengkap. Misalkan, besok saya malas kerja, misalkan mau ngomong kayak gitu. Dia tidak ada sesak napas sama sekali. Dan ketika kita auskultasi, kita bisa dengar wheezing, tapi saat ekspirasi paksa. Maksudnya ekspirasi paksa gimana? Kita minta pasiennya untuk buang napas sambil kita dengar. Nah, kalau teman-teman buang napas, untuk pernapasan yang normal, paling buang napasnya paling cuma sedetik, 2 detik gitu ya. Tapi setelah selesai kalian buang napas, kalau diminta bisa buang napas lagi nggak lebih jauh? Pasti bisa, ya kan? Kita akan menggunakan otot-otot ekspirasi kita untuk membuang semua udara yang ada di paru-paru kita. Nah, itu namanya ekspirasi paksa. Fase ekspirasi di mana ekspirasi biasa sudah selesai, tapi kita masih minta pasiennya untuk ekspirasi lagi. Pada kasus ringan, wheezing itu hanya terdengar pada ekspirasi paksa saja. Kalau ekspirasi normal, itu tidak terdengar wheezingnya. Itu ya, wheezing pada ekspirasi paksa. Nah, next adalah klasifikasi keparahan yang sedang. Kalau yang sedang, pasiennya udah nggak bisa berdiri lagi. Sekarang pasiennya cuman bisa dalam keadaan duduk. Kalau dia dalam keadaan berdiri, dia sesek banget, gitu ya. Dari orang yang bicaranya satu kalimat, sekarang dia bisa terpotong menjadi beberapa kata atau yang suka disebut di soal sebagai frasa. Contohnya dia bilang tadi ya, saya besok malas kerja. Nah, dia mungkin potong tuh kalimatnya menjadi saya besok terus sesak napas bentar, malas kerja terus sesak napas lagi kayak gitu. Jadi satu kalimat utuh itu terpotong-potong karena ada periode sesak napasnya dulu. Oke, beberapa kata kita bilang. Nah, kalau di sini wheezingnya itu hanya saat ekspirasi saja. Next adalah klasifikasi keparahan yang berat. Nah, pasien yang berat itu akan punya posisi duduk yang kita sebut sebagai tripod position, teman-teman. Dimana kalau kita gambar ini orang, oke, dia itu posisinya kan duduk. Nah, duduknya tapi duduk bersila. Habis itu kita lihat tangannya menumpu pada bednya atau pada tempat duduknya gitu ya. Jadi dia duduknya seperti tripod kita bilangnya. Tripod kan kaki kamera ya, ada 3 bener ya. Nah sama tubuhnya juga ditumpu oleh 3 organ, lengan kanan, lengan kiri, sama ada batang tubuhnya ya, si vertebranya. Itu yang kita sebut tripod position, teman-teman. Pada kasus yang berat, pasiennya bicaranya sudah bukan beberapa kata lagi, tapi sekarang bicaranya kata demi kata. Jadi misalnya tadi apa? Saya besok malas kerja. Saya habis itu sesak napas. Besok sesak. Malas sesak kerja gitu, baru dia bisa selesai satu kalimat, kata demi kata, kayak terpenggal-penggal semua katanya. Nah, pada pasien ini, wheezingnya itu bukan hanya pada saat ekspirasi saja, tapi juga ditemukan pada saat inspirasi. Jadi bisa ya lihat evolusi dari wheezing pada pasien ini. Kalau ringan, ekspirasi paksa, kalau sedang hanya saat ekspirasi saja, kalau berat, saat inspirasi dan saat ekspirasi. Next yang terakhir adalah saat dia mengancam nyawa. Kalau mengancam nyawa, itu posisi pasiennya tidur. Oke, mengancam nyawa itu terjadi ketika si bronkusnya semuanya sudah tertutup. Benar-benar tidak ada udara yang bisa lewat. Jadinya ya pasiennya pingsan kan, dalam keadaan tidur. Bisa bicara nggak? Ingat, kita bicara itu sebenarnya sedang ekspirasi. Cuman ekspirasinya diatur sama vokal cord kita jadi keluar suara gitu ya. Sebenarnya bicara itu ekspirasi. Karena pasiennya bronkusnya betul-betul tertutup semua, maka saat ekspirasi, dia bisa ekspirasi nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa ekspirasi, maka pasien tidak bisa bicara. Kalau kamu auskultasi, wheezingnya itu sama sekali tidak terdengar, teman-teman. Bagus dong dok? Enggak, ini keadaan bahaya sekali. Ya, silent chest. Karena udara tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk sama sekali, maka di situ tidak terdengar wheezing. Itu yang kita sebut sebagai silent chest, ringan, sedang, berat, mengancam nyawa. Gitu ya. Nah, kalau di klasifikasi 2004 masih ada 4 nih. Oke, kalau di klasifikasi 2021 ringan udah tidak ada. Ya, jadi ini dicoret, adanya cuma ringan sedang. Keadaannya sama kok, kayak keadaan yang sedang. Gitu. Sampai di sini untuk 2 jenis klasifikasi, frekuensi dan klasifikasi keparahan, ada yang dibingungin nggak?
Bisa ya. Jadi kalau misalkan pasiennya kontrol ke kamu, yang kamu nilai adalah klasifikasi frekuensi. Yang kamu tanya, oke, gimana Pak? Dari seminggu terakhir atau dari sebulan terakhir, berapa kali serangan. Nah, itu yang kamu nilai klasifikasi frekuensi. Tapi kalau kamu pasiennya di IGD datang ke kamu dengan keadaan sesak, informasi ini tidak terlalu penting, ya kan? Kan sesaknya lagi sekarang nih, kamu harus tangani sesak yang sekarang. Kamu lebih pakai klasifikasi keparahan. Kamu nilai pasiennya saat ini lagi ringan, sedang, berat, atau mengancam nyawa. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang untuk pemeriksaan penunjang, ini sangat penting nih. Kita harus bisa bedain pasien PPOK sama pasien asma dari spirometrinya. Kayak kalau kita lihat dari sini, pasiennya spirometrinya pasti ada gambaran obstruktif. Oke, coba ya kita sambil review. Pasien obstruktif itu gimana? FEV satunya gimana teman-teman kalau obstruktif? Oke, bagus Naila. Dia rendah. Oke, FVC-nya gimana kalau obstruktif? Oke, harus normal. Yang terakhir, FEV satunya gimana? Kalau obstruktif, dia, FEV satu banding FVC. Dia harus normal juga. Sorry, dia harus rendah juga ya. Kalau ikutin cara cepat yang aku ajarin kemarin, itu kita lihatnya dari FEV satu. Kalau FEV satunya rendah, tapi FVC-nya udah normal, udah dia sudah pasti obstruktif. Oke, nah uniknya pasien asma itu kan serangannya hilang timbul ya. Kalau lagi ada pencetus dia ada serangan, kalau tidak dia bisa membaik. Sehingga kamu kalau dapatkan gambaran spirometri pasiennya gambarannya begini, obstruktif, kamu bisa coba kasih bronkodilator. Bronkodilator yang kita berikan adalah SABA. Tahu salah satu contoh obatnya adalah salbutamol atau di luar negeri kita sebutnya adalah albuterol. Nah, kamu coba kasih bronkodilator pada pasien ini, lalu kamu nilai apakah ada perbaikan atau tidak. Kemarin di PPOK kita tidak ditemukan adanya perbaikan. Sekarang di tes bronkodilator pada pasien asma pasti membaik spirometri keduanya. Nah, yang disebut membaik pada spirometri kedua itu kalau nilai FEV satunya naik lebih dari 12%. Ya, jadi tolong diingat-ingat kalau di kemarin di PPOK, di mana? Nah, ini ya. Nah, di sini aku bilang, kalau di PPOK uji reversibilitasnya itu negatif. Di mana habis pakai bronkodilator, FEV1-nya kurang dari 12% peningkatannya. Sedangkan kalau dia sudah di asma, dia sudah meningkat lebih dari 12%. Ingat ya, dia reversible kita bilangnya. Kita kasih warna lain, kita tulis ini ya, namanya tes reversibilitas. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan pasien ini pre-bronkodilator 6 liter. Jangan 6 deh, susah enggaknya. 5 liter. Itu. Habis itu post bronkodilator, FEV satunya jadi 7 liter. Oke, pertanyaan aku, ini pasiennya sudah uji reversibilitasnya sudah positif atau belum? Atau pertanyaan lainnya, ini pasien PPOK atau ini pasien asma sih? Coba lihat. Ya, ini arahnya ke asma. Cara hitungnya gimana, Dok? Kita lihat perubahannya. Perubahan dari 5 ke 7 liter tuh berapa? 2 liter ya. Kita bagi sama angka awalnya 5 liter, kamu kali sama 100%. Ternyata setelah bronkodilator terjadi perubahan sebanyak 40%. FEV satunya naik 40%. Berarti ini sudah peningkatan lebih dari 12% dong. Maka sudah dianggap asma, kayak gitu ya. Jadi menegakkan diagnosis asmanya. Nah, selain tes reversibilitas, sebenarnya ada tes lain gitu ya, namanya tes provokasi. Yaitu kalian nggak usah pelajarin, nggak apa-apa. Kalau tes reversibilitas itu dari serangan kita bikin jadi sembuh, perbaikan. Kalau tes provokasi itu kita bikin dari pasien yang nggak kenapa-kenapa, kita bikin jadi sesek gitu.
Oke, itu pemeriksaan penunjangnya. Sekarang kita akan bahas tata laksana. Nah, ini yang aku minta kalian untuk fokus sedikit karena agak sedikit ribet gitu ya. Kalau kalian belum pernah pelajarin agak sedikit susah. Yang pertama aku bahas adalah tata laksana serangan. Oke, kalau serangan kita nggak peduli sama frekuensinya. Oke, yang penting adalah saat ini kamu mau apain pasiennya. Jadi fokus kita kalau kamu lagi kedatangan pasien yang sesak, kamu harus nilai pasiennya itu ringan, sedang, berat, atau mengancam nyawa. Nah, kalau pasiennya berada dalam keadaan ringan atau sedang, serangannya ringan atau sedang, maka kamu akan berikan obat namanya salbutamol atau SABA gitu ya, sebanyak 4 sampai 10 kali semprot. Jadi yang disarankan tuh bukan nebulisasi sebenarnya, yang disarankan adalah pakai semprotan kalau bisa. Nah, misalkan kamu udah semprot nih 10 kali, seret, 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 sampai 10 kali. Nah, kamu akan minta pasiennya untuk menunggu 20 menit. Kita tunggu obatnya bisa bekerja gitu ya. Sekaligus jangan sampai lupa selain salbutamol, kamu kasih kortikosteroid sistemik. Oke, kamu kasih, habis itu kamu tunggu 20 menit. Kalau dia tidak membaik, maka kamu bisa kasih salbutamol kedua. Oke, sama, 10 kali semprot juga. Habis itu tunggu lagi 20 menit. Kalau belum membaik juga, kamu boleh kasih salbutamol yang ketiga. 10 kali semprot lagi, tunggu lagi 20 menit. Nah, artinya kamu boleh ngulang penggunaan salbutamol itu maksimal berapa kali? Maksimal 3 kali, ya, dengan jarak 20 menit. Jadi artinya kita akan keep pasiennya selama 1 jam, kita lihat ada perbaikan apa tidak ya dengan menggunakan salbutamol. Memang agak lama gitu ya. Yang pertama kali kamu jangan lupa tambahkan kortikosteroid sistemik. Nah, kalau udah di sini, dia tidak membaik, artinya sudah 1 jam pasiennya tidak membaik, maka pasiennya pindah ke algoritma berat. Di algoritma berat, pasiennya akan mendapatkan salbutamol disertai dengan ipratropium bromida. Oke, ipratropium bromida kemarin kita udah sempat bahas, dia adalah obat golongan apa? Ada yang tahu? Lama. Jadi kalau pasiennya, bukan laba ya, hati-hati, lama dia. Kalau pasiennya serangannya berat, langsung ini di-skip aja. Nah, kita langsung pakai salbutamol plus ipratropium bromida plus kortikosteroid sistemik kalau dia belum dapat. Kalau pasiennya bawaan dari sini kan kortikosteroid sistemiknya udah dapat. Jadi ya di sini tidak usah ditambah lagi. Tapi misalkan dia datang langsung berat, ini kamu skip, kamu langsung pakai 3 jenis obat. Habis itu kalau masih gagal, kamu udah siap-siap ya ICU sama ventilator. Ini juga adalah tata laksana kalau pasiennya dalam keadaan mengancam nyawa atau gagal napas gitu ya, silent chest. Kalau silent chest, kamu mau kasih salbutamolnya siapa yang mau hirup? Itu kan nebulisasi kalau pasiennya nggak bisa napas nggak ada gunanya ya, kamu harus pasang intubasi dulu ya, siap-siap ICU mungkin butuh ventilasi mekanik. Jadi tata laksana serangan, lihat dia ringan sedang atau berat atau mengancam nyawa. Kalau ringan sedang, salbutamol 3 kali. Kalau masih gagal, boleh kasih salbutamol keempat, tapi disertai dengan ipratropium bromida. Ini juga inhalasi, ipratropium tuh. Oke, Combifen. Teman-teman tahu Combifen? Itu salbu plus ipratropium. Oke, habis itu kalau dia mengancam nyawa, kamu pindahkan ke ICU atau ventilator. Kalau pasiennya langsung serangan berat, step pertama kita skip, kita langsung kasih 3 obat. Habis itu langsung pindahkan ke ICU dengan ventilator kalau tidak membaik. Kayak gitu. Sampai sini untuk tata laksana serangan, paham ya? Nah, ini kalian harus hafal. Ketika e-shift, nanti ketika praktek, banyak pasien asma, serangan asma datang tengah malam. Itu ya, kamu harus jago. Nah, itu kalau pasiennya datang dengan keadaan lagi serangan. Nah, gimana kalau sekarang pasiennya lagi nggak kenapa-kenapa, cuman kontrol rutin aja. Nah, artinya yang kita bahas adalah tata laksana maintenance. Pada tata laksana maintenance, fokus kita bukan di klasifikasi keparahan. Fokus kita adalah di klasifikasi frekuensi. Seberapa sering dia kena asma. Oke, sebelum aku bahas tata laksana maintenance, kalian sekarang harus tahu dulu klasifikasi dari obat-obatan asma.
Jadi obat asma itu kita bagi menjadi dua, yaitu obat reliever dan obat controller. Oke, obat reliever itu biasanya SABA. Ya, ada satu jenis reliever yang golongannya laba itu namanya formoterol. Oke, biasanya obatnya salbutamol atau formoterol itu reliever, teman-teman. Controller itu obat yang digunakan untuk mencegah serangan. Contoh dari controller itu yang terkenal adalah ICS. Inhaled corticosteroid. Kemarin di PPOK kita udah belajar obat ICS juga kita pakai ya pada keadaan tertentu. Aku kenalin kalian sama obat namanya budesonide sama fluticasone. Ya, ini juga obat-obatan yang kita pakai untuk asma, tapi sebagai controller. Karena fungsinya untuk mencegah serangan, controller itu diberikan setiap hari, teman-teman. Sedangkan kalau reliever namanya juga untuk melegakan saja. Reliever hanya diberikan saat serangan. Oke, jadi kalau kamu ngasih obat buat pasien asma, kamu perhatikan. Biasanya pasiennya akan dapat dua obat semprot. Satu obat semprot controller, satu obat semprot reliever. Controller dipakai setiap hari, reliever dipakai hanya saat serangan saja. Oke, nah, ketika kita bicara tata laksana maintenance, berarti otomatis kita lebih fokus ke tata laksana controllernya apa. Karena pada setiap stage, relievernya selalu sama gitu ya. Kita sarankan untuk pakai SABA atau ICS formoterol. Nah, jadi yang pertama, kalau di pedoman PDPI itu tulisannya gini. Kalau misalkan serangan tidak setiap hari. Oke, kalau serangan tidak setiap hari, ini sama levelnya dengan level intermittent, teman-teman. Kalau kayak gini, kamu tidak perlu pakai controller. Jadi pada level ini, kamu hanya pakai reliever saja. Dulu kita kenal reliever itu salbu dok, salbu. Nah, ternyata sejak tahun 2020 ya kalau nggak salah, sejak tahun 2020, salbutamol itu sudah kurang populer. Ternyata kita ketemu obat reliever, sekali lagi ini reliever ya, yang mortalitasnya dan morbiditasnya bisa jauh berkurang, angka serangannya bisa jauh lebih berkurang, yaitu kita pakai kombinasi, ya ICS dosis rendah ditambah dengan obat formoterol. Oke, ICS dosis rendah itu apa? ICS itu apa? Budesonide sama fluticasone. Dosis rendah dari budesonide itu angkanya 2 kali 200. Atau aku tulisnya gini aja ya, budesonide dosis rendah itu 200 sampai 400. Oke, dosisnya 200 sampai 400 mikrogram. Jadi, kamu dibandingkan pakai salbutamol, sekarang kita lebih suka pakai LABA plus ICS dosis rendah. Ini bahkan udah ada nama obatnya. Bentar, aku cross check dulu ya, nama obatnya benar nggak? Udah ada di Indo kok. Hmm, iya benar. Nama obatnya Symbicort, teman-teman. Kalau pernah dengar, Symbicort itu isinya ICS sama formoterol, dan ini digunakannya sebagai reliever. Jadi, pasien dengan asma intermittent itu tidak perlu controller. Karena serangannya jarang, ingat intermittent berapa kali? Kurang dari 1 kali per minggu bahkan. Karena dia jarang, maka saat serangan aja baru minum obat ICS dosis rendah dan formoterol. Sampai sini gampang ya. Nah, next step adalah kalau pasiennya serangannya hampir setiap hari. Oke, di sini agak membingungkan ya, hampir setiap hari itu berapa kali sehari. Oke, tapi paling enggak, habis intermittent kan harusnya naik levelnya ke persisten ringan, gitu ya. Nah, kalau misalkan pasiennya persisten ringan, di level persisten ringan tuh di mana sih dok? Persisten ringan itu lebih dari 1 kali per minggu. Kalau pasiennya lebih dari 1 kali per minggu, maka kamu berikan ICS dosis rendah, tapi mulai di sini kamu akan jadikan dia controller.
Artinya apa? Kamu akan gunakan ICS dosis rendah ini terus-menerus setiap hari. Oke, kalau misalkan dia sering banget, hampir setiap hari, misalkan 6 hari per minggu dia ada serangan asma, oke. Maka kamu tambahkan satu laba. Tapi kalau dia jarang banget, misalkan cuma 2 sampai 3 kali per minggu, 2 sampai 3 hari per minggu, maka kamu masih nggak perlu kasih laba. Agak susah memang di tahap yang ini karena bahasa hampir setiap hari itu sedikit membingungkan. Itu ya. Kalau aku hafalinnya gini, intermittent aku pakai obat ini, ICS dosis rendah dan formoterol sebagai reliever saja. Tapi begitu serangannya hampir setiap hari, persisten ringan, aku akan pakai ICS dosis rendah sebagai controller. Kalau perlu bisa ditambah laba sebagai controller juga, kayak gitu. Kalau misalkan pasiennya naik level ke persisten sedang itu definisinya ada serangan setiap hari. Oke, kamu akan naik levelnya jadi ICS dosis sedang. Nah, dosis sedang itu berapa? Aku selalu minta kamu hafalin dosis budesonid ya. Budesonid dosis sedang itu 2 kali 400 mikrogram. Oke, atau mungkin lebih bagus kita tulisnya 400 sampai 800 mikrogram kayak gini. Ini adalah dosis sedang. Oke, dan di sini selalu pakai laba. Oke, persisten sedang, ICS-nya juga dosis sedang, pakainya laba. Kalau misalkan gagal, pasiennya masuk ke persisten berat, pasiennya serangan setiap saat, kamu akan pakai ICS dosis tinggi. Berarti kalau kita pakai budesonid, dia dosisnya lebih dari 800 mikrogram. Oke, biasanya kita pakai 1600, 2 kali 800 mikrogram, biasanya kita pakainya begini. Oke, ditambah dengan laba. Jadi, kalau tata laksana maintenance, gampangnya gini. Intermittent tidak perlu controller, hanya reliever. Persisten ringan, ICS-nya dosis rendah. Persisten sedang, ICS-nya dosis sedang. Persisten berat, ICS-nya dosis tinggi. Kayak gitu. Ditambah dengan laba, tambah laba, tambah laba. Sampai di sini ada yang bingung nggak soal asma orang dewasa? Kita coba sambil lihat slide-nya ya. Oke, ini adalah asma bronkiale. Oh ya, di sini ada istilah status asmatikus, teman-teman. Istilah status asmatikus itu digunakan untuk asma-asma yang tidak membaik dengan pemberian reliever yang sudah berulang-ulang, dia nggak sembuh-sembuh, itu namanya status asmatikus. Oke? Oke, pemeriksaan penunjang utama kita adalah spirometri, dia gold standard, hasilnya adalah hasil obstruktif, gitu ya. Oke, ini kita udah pelajarin interpretasi spirometri. Nah, ini ya yang tadi aku bilang, cara untuk mendiagnosis asma bronkiale. Pertama, harus ada gejala-gejala yang mirip asma. Pasiennya ada sesak, ada batuk ada batuk episodik, hilang timbul, disertai dengan wheezing. Lalu ketika kita spirometri, hasilnya obstruktif dan minimal, kamu bisa ketemu ini ya, reversibilitasnya positif, yaitu ada peningkatan FEV1 sebesar 12% atau lebih gitu ya. Nah ini klasifikasi frekuensi yang aku minta kalian hafalin adalah yang di paling atas. Oke, kalau intermittent kurang dari 1 kali per minggu, persisten ringan lebih dari 1 kali per minggu, persisten sedang setiap hari, persisten berat terus menerus setiap saat. Nah, ini yang tadi aku bilang, klasifikasi asma dewasa berdasarkan serangan itu ada 2 di tahun 2004 sama tahun 2021. Ya, aku saranin kalian hafalin yang ini. Kenapa? Soalnya di tahun 2021 kamu tinggal ilangin ininya aja. Ya, jadi tahun 2021 dia langsung ringan, sedang, berat, sama mengancam nyawa. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini tata laksananya. Ingat ya, kalau dia serangannya ringan sedang, kamu kasih SABA, kamu kasih kortikosteroid sistemik. Kalau dia serangannya berat atau mengancam nyawa, kamu tambahkan ipratropium bromida ya, kasih inhaler. Oke, ada pertanyaan, intermittent kan dikasih pas serangan aja dok, tapi itu kita lihat derajat ringan sedang beratnya juga nggak dok, karena lagi serangan. Oke, obat-obat maintenance, Naila, itu diberikannya untuk pulang ke rumah.
gitu. Jadi ketika pasiennya lagi serangan, otomatis kita nggak tahu serangannya ringan, sedang, atau berat. Kayak gitu. Yang di atas ini adalah kalau pasiennya datang ke IGD kamu. Makanya kamu bisa kontrol dia serangannya yang mana. Tapi selama dia di rumah, kamu kasihnya reliever aja. Oke, mungkin biar lebih jelas aku tulis gini ya. Jadi maintenance. Jadi misalkan ada pasien datang ke kamu, kayak dalam keadaan stabil gitu ya, lagi nggak serangan. Let's say dia asmanya yang persisten sedang. Di persisten sedang, kamu akan pulangkan pasiennya setelah evaluasi dengan dua jenis obat. Kamu akan berikan dia obat reliever dan kamu akan berikan dia obat controller, kayak gitu. Semua pasien asma harus dikasih reliever. Ya, relievernya apa dok? Kita akan kasih dia ICS formoterol. Sekarang yang terkenal ini, Symbicort namanya. Tapi kalau soalnya soal lama, dia tidak kasih ICS formoterol, kamu masih boleh pakai salbutamol sebagai relievernya, nggak masalah. Nah, yang tadi kita bahas panjang lebar itu adalah obat controllernya yang harus dia minum setiap hari. Jadi ketika dia pulang, kamu jangan lupa kasih dia ICS dosis sedang plus. Kamu kasih juga laba. Biasanya ini udah jadi satu nih. Oke, udah jadi satu. eh Kalau nggak salah ada nama obat, bentar aku cross check dulu. Ya, benar. Kamu bisa kasih obat, contohnya adalah Seretide. Teman-teman pernah dengar Seretide? Seretide itu nama merek ya. Dia itu isinya ada salmeterol, sama di sininya dia ada fluticasone di dalamnya. Oke, Seretide nanti ada dosis-dosisnya. Tergantung kamu butuhnya dosis yang berapa. Gitu. Jadi, Naila pasiennya akan pulang dengan dua jenis inhaler. Satu buat serangan, satu yang dipakai setiap hari. Ketika dia udah pulang ke rumah, tiba-tiba serangan, apakah kita perlu evaluasi ringan berat sedangnya? Nggak usah. Ya, kita udah edukasi pasiennya untuk pakai ini kalau lagi serangan. Tapi misalkan dia tidak membaik, barulah nanti dia akan cari pertolongan kamu kan. Dia akan datang ke IGD, baru di situ kamu evaluasi dia serangannya yang mana. Gitu. Paham nggak, Nail? Paham ya? Ah, oke. Dok, jadi kapan kita menggunakan peak flow meter? Bagus, pertanyaan yang baik. Peak flow meter itu bukan gold standard. Jadi ini keadaan di mana kamu tidak punya spirometri. Dok, bisa nggak spirometri dilakukan di IGD? Bisa, banyak IGD yang punya spirometri. Gitu ya. Tapi misalkan tidak ada spirometri, kamu boleh lakukan peak flow meter. Peak flow meter itu alat di sini alat tiupnya, tempat kamu tiup udara, terus di sini ada meterannya, teman-teman. Oke, nanti kalau kamu tiupnya kenceng, dia bisa perginya sampai sini misalkan. Ini ada kayak apa ya? Kayak tuas atau button gitu ya yang bisa bergerak. Tergantung sekencang apa kamu tiupnya. Oke, kamu akan lakukan peak flow metry sebanyak 3 kali, terus kamu lihat ya dia angka terbaiknya itu berapa. Kalau misalkan angka terbaiknya minimal itu 80% dari prediksi peak flow meter itu. Kalau angka dia di bawah 80%, maka pasiennya lagi ada serangan asma, lagi ada obstruksi. Berdasarkan nilai peak flow metrinya, sebenarnya kamu bisa nilai dia itu lagi di serangan asma yang mana. Bentar. Ya, di sini. Oke, kalau dia masih lebih dari 80%, dia masih oke. Kalau dia sedang 60 sampai 80, kalau dia berat kurang dari 60, mengancam nyawa juga kurang dari 60. Itu ya di PDPI 2021, peak flow meter itu sudah disederhanakan ya. Kalau dia berat itu kurang dari 50%, kalau dia ringan atau sedang lebih dari 50% gitu. Dipakainya kalau tidak ada spirometri aja. Aku kira reliever dan controller bisa sekalian dok pakai Symbicort buat persisten ringan. Soalnya sama-sama ICS plus laba. Oke, Symbicort itu boleh dijadikan controller. Benar, Anggam.
Jadi kamu bisa pakai Symbicort buat controller, tapi misalkan dia lagi serangan asma, kamu tambahin lagi Symbicort buat relievernya boleh gitu. Teknik ini nanti akan digunakan pada anak, asma anak gitu. Di asma dewasa tidak ada saran kamu harus pakai Symbicort atau pakai obat yang apa, itu kan merek ya, dia nggak mungkin bilang merek. Jadi aku ajarin kamu untuk pakai dua jenis obat gitu ya. Kamu boleh mau pakai ICS-nya plus Symbicort, sorry, kamu boleh pakai controller plus Symbicort atau kamu boleh pakai controller plus salbutamol kayak gitu terserah. Symbicort itu aku kurang tahu deh dia ada berapa jenis dosis. Karena dia harus lihat dosis sedang, dosis ringan atau dosis berat ICS-nya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung nggak soal asma dewasa? Dok, berarti peak flow meter dengan spirometri dipakai saat serangan. Betul. Oke, peak flow meter dan spirometri itu boleh dilakukan saat serangan. Justru sebaiknya asma itu kamu bisa nilai dulu di awal saat pasiennya ada serangan. Kalau memang hasilnya tidak bisa, maksudnya pasiennya tidak mampu, kita bilangnya apa ya? Tidak ada istilahnya. Pokoknya tidak layak untuk dilakukan spirometri, ya udah nanti aja nggak apa-apa. Gitu. Ada beberapa bimbel yang kayak kemarin PPOK juga dibilang kan kalau eksaserbasi akut nggak boleh tuh dilakukan spirometri. Sama di asma juga ada yang bilang kalau lagi serangan akut nggak boleh spirometri. Enggak. Ya justru boleh dilakukan spirometri selama pasiennya bisa melakukan spirometrinya. Salah satu yang kita nilai adalah itu soalnya derajat keparahannya dari hasil peak flow meternya. Gitu. Kayak gini. Ada lagi nggak? Coba deh kalian sambil cari-cari di pedoman nggak ada yang bilang kalau nggak boleh dilakukan spirometri. Bahkan di pedoman anak disarankan untuk dilakukan spirometri saat serangan justru. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Aman ya? Oke, nanti sambil kepikiran kalau mau tanya boleh. Oke, ini langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Ini yang tadi aku udah jabarkan ya. Kalau langkah satu dan langkah dua itu masih termasuk asma intermiten. Kamu kasihnya ICS dosis rendah dan formoterol, tapi ini sebagai reliever. Oke, di langkah 3 kamu akan mulai berikan controller secara rutin. Persisten ringan kamu kasihnya ICS dosis rendah ya, bisa ditambah dengan laba juga. Plus jangan lupa kamu kasih relievernya. Kalau kamu mau kasih Ventolin, salbutamol, semprot boleh. Oke, di langkah 4 persisten sedang. Kalau persisten sedang, ICS-nya juga dosis menengah. Ini sebagai controller dipakai setiap hari ya, plus laba. Disertai dengan satu semprotan lagi. Ya, relievernya. Di langkah 5 persisten berat, maka kamu kasihnya ICS dosis tinggi dan laba plus relievernya juga. Kayak gitu. Ada yang masih dibingungkan nggak sampai di sini atau bisa paham? Ini contoh nama-nama obat ya, biar kalian familiar sama obat-obatan asma.